Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para peserta kuliah hidroelektrometalurgi yang saya cintai dan saya banggakan. Kita lanjutkan kuliah daring kita hari ini dengan tema aspek termokinetika proses elektrometalurgi dan konduktivitas elektrolit. Jadi slide-nya sudah saya bagikan ya. Anda bisa menyimak sambil membuka slide yang Anda pegang atau langsung pada slide yang saya tayangkan ini. Saya mulai dengan konsep mengenai tegangan dekomposisi. Apa itu tegangan dekomposisi atau decomposition voltage? Tegangan dekomposisi adalah tegangan minimum yang diperlukan agar proses elektrolisis dapat berlangsung. Di mana tegangan dekomposisi ini merupakan perbedaan antara potensial anoda dan potensial katoda yang masing-masing dihitung dengan persamaan nons. Jadi kalau kita menentukan potensial anoda atau potensial katoda saja, maka yang kita hitung itu adalah potensial setengah sel, di mana perhitungan potensial setengah sel dengan persamaan nons itu konvensinya dituliskan dalam arah reduksi. Jadi dalam hal ini nanti besarnya tegangan dekomposisi itu adalah minus dalam tanda mutlak ya, minus E anoda yang kita hitung dalam arah reduksi ditambah E katoda ya. Jadi mengapa dimutlakkan? Karena nilai dari tegangan dekomposisi itu untuk proses elektrolisis adalah negatif. Artinya apa? Artinya dengan nilai tegangan dekomposisi yang negatif, prosesnya itu berlangsung tidak spontan. Kita harus memberikan energi listrik dari luar dengan jumlah minimum sebesar tegangannya adalah sebesar tegangan dekomposisi itu. Langsung kita lihat satu contoh perhitungan tegangan dekomposisi. Untuk lebih mudahnya Anda memahaminya. Tentukan tegangan dekomposisi proses electrowinning tembaga ya dalam larutan asam sulfat pada suhu 40 derajat Celcius. Bila diketahui konsentrasi Cu2+ dan koefisien aktivitas Cu2+ masing-masing 0,8 molar dan 0,2. pH larutannya, pH larutan elektrolitnya 0,5. Tekanan gas yang terbentuk dalam hal ini adalah gas oksigen ya, di anoda sebesar 1 atmosfer. Diketahui potensial setengah sel reduksi standar ya, E0 Cu2 plus Cu 0,34 volt dan E0 oksigen H2O ya, reduksi oksigen terlarut 1,22 ya. Jadi pertanyaannya Anda diminta menentukan tegangan dekomposisinya. Pertama-tama tentu Anda harus mengetahui terlebih dahulu reaksi di anoda dan di katoda pada proses electrowinning Cu ini. Ya, di mana reaksi di katoda yang
terbuat dari stainless steel, disingkat SS ini, adalah reduksi kation Cu2+ menjadi logam Cu ya, yang mempunyai E0 0,34 volt. Kemudian reaksi di anodanya yang terbuat dari paduan timbal adalah oksidasi air. Ya, reaksinya adalah H2O menjadi 2H+ plus setengah O2 plus 2 elektron. Jadi kalau Anda totalkan ya nanti reaksinya adalah Cu2+ plus H2O plus energi listrik ya untuk menjalankan proses elektrowinning ini sama dengan Cu mengendap di katoda plus 2H+ nanti menjadi asam sulfat ya plus setengah O2. Di mana untuk potensial reduksi standarnya dalam arah reduksi di anoda ini ya, yang terjadi adalah oksidasi selalu di anoda. E0-nya diberikan 1,22, jadi dalam arah oksidasinya minus 1,22. Jadi dari sini sebenarnya sudah bisa dilihat total E0-nya adalah min 1,22 ditambah 0,34 ya. E0-nya negatif. Jadi prosesnya tidak spontan. Namun kita yang ditanyakan bukan E0-nya, melainkan tegangan dekomposisinya. Jadi kita harus menentukan potensial katoda dan potensial anoda ya pada keadaan setimbang sebenarnya, di mana untuk menghitung potensial katoda, potensial anoda pada keadaan setimbang itu kita gunakan persamaan Nernst ya. Kita hitung dulu potensial katodanya ya, ECU2+ Cu ya, persamaan Nernst sama dengan E0 Cu2+ Cu dalam arah reduksi ya, min RT per NF ln aktivitas Cu dibagi dengan aktivitas Cu2+ ya, kali aktivitas elektron kuadrat, tapi aktivitas elektron 1. Demikian pula aktivitas Cu di sini ya, ketika di sini berupa satu padatan yang murni, maka aktivitasnya 1 ya, kan mengendap di katoda. Sehingga persamaan kita menjadi E0 Cu2+ Cu ya min RT per NF ln seper aktivitas Cu2+. Yang kita dapat tuliskan dalam bentuk E0 Cu2+ Cu plus ya. Kan tadi minus RT per NF ln seper. Nah, kita bawa aktivitas Cu2+-nya ke atas, jadi di sini plus RT per NF dan aktivitas Cu2+. Ya, di mana E0 Cu2+ Cu ini potensial reduksi standar Cu2+ Cu, artinya potensial reduksi Cu2+ Cu pada saat aktivitas Cu2+-nya sama dengan 1. Ya kan, kalau Anda masukkan ini sama dengan 1, kan ln 1 0 kan. Suku ini menjadi bernilai 0, E Cu2+ Cu jadi E0 Cu2+ Cu. Tapi kita aktivitasnya tidak sama dengan 0 di sini ya. Aktivitas Cu2+ itu sama dengan perkalian koefisien aktivitasnya 0,2 ya di sini dengan konsentrasi Cu2+ yaitu 0,8 molar. Ya, ketika kita masukkan angka-angkanya di sini, maka kita peroleh hasil perhitungannya adalah 0,315 volt ya. Ini adalah potensial katoda pada keadaan kesetimbangan. Ya, tadi kan formulanya E katoda ditambah min E anoda ya. Dalam arah reduksi ya, ini ketika dituliskan dalam arah reduksi. Karena
Ya, persamaan nantinya dituliskan dalam arah reduksi. Langkah berikutnya adalah menghitung potensial anoda. Di slide berikutnya, reaksi di anoda ini ketika kita tuliskan dalam arah reduksi menjadi 2H plus setengah O2 plus 2 elektron H2O ya, dengan E0-nya positif. Di mana dengan cara yang sama O2 H2O sama dengan E0 O2 H2O ya, ini dalam arah reduksi min RT per NF ln aktivitas H2O per aktivitas H plus kuadrat. Ya, di mana aktivitas H2O sama dengan 1. Demikian pula tadi di sini seharusnya dikalikan tekanan oksigen pangkat setengah ya, namun nilainya juga 1. Jadi kita mempunyai persamaannya nanti adalah E0 O2H2O nilainya adalah 1,22 min RT per NF ln seper aktivitas H plus kuadrat. Ya. Nah, kita tuliskannya seper aktivitas ln seper aktivitas H plus kuadrat menjadi min 2 log aktivitas H plus dengan menambahkan di sini 2,303 ya. Nah, kita muncul di sini di suku paling akhirnya adalah min 2 log aktivitas H plus, di mana sebagaimana Anda ketahui definisi pH itu adalah min log aktivitas H plus. Ya, sehingga kita dapat muncul di sini 2 kali pH ya. Ya kan? Karena min log aktivitas H plus itu pH. Jadi di sini muncul 2 pH yang di sini tetap sama ya, min 2,303 kali 8,314 ini R-nya, T-nya 313 itu adalah 40 derajat Celcius ditambah 273 ya. Dibagi NF 2 kali 96.500. Jadi 1,2 E0-nya ini dikalikan pH-nya adalah min setengah ya. Maaf, pH-nya tadi di sini pH-nya saya koreksi dulu, nilainya adalah min setengah pH-nya dengan konsentrasi asam sulfat kira-kira 175 gram per liter ya, pH-nya minus setengah. Oke, nah kita masukkan 2 kali pH berarti 2 kali min setengah. Ini 1,22, ini nilainya adalah minus 0,031052. Ya, sebenarnya 2 di sini juga bisa coret ya. Nah, hasil perhitungannya potensial anodanya ya yang dihitung dalam arah reduksi adalah 1,251 volt. Sehingga ya E anoda kan dalam arah oksidasi minus 1,251 volt. Sehingga dalam hal ini kalau kita tidak tuliskan tanda mutlaknya, potensial atau tegangan dekomposisinya, potensial anoda ditambah potensial katoda minus 1,251 ditambah potensial anodanya 0,315 minus 0,936 volt. Dekomposisinya negatif, artinya proses tidak spontan ya. Seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya, dengan nilai E negatif ini artinya proses tidak spontan, reaksi yang dituliskan itu ya, reaksi electrowinning Cu tidak dapat berlangsung dengan sendirinya, harus diberikan energi listrik dari luar ya. Hal ini berbeda dengan proses di dalam satu sel galvanik, misalnya sel Daniel ya. Ketika disambungkan Zn dengan Cu, maka nanti E-nya positif.
prosesnya berlangsung spontan ya. Untuk baterai zinc karbon misalnya prosesnya spontan, tegangannya positif ya. Dalam hal ini kita juga bisa kaitkan dengan persamaan energi bebas Gibbs sebagai fungsi tegangan sel ya, tegangan dekomposisi, di mana delta G sama dengan minus NFE ya. Kespontanan reaksi kan ketika harga delta G reaksinya kurang dari 0 ya. Ketika persamaannya adalah delta G min NFE, E-nya negatif, minus kali minus jadi positif. Delta G-nya positif, proses tidak spontan. Agar reaksi berlangsung, maka perlu diberikan arus listrik dari luar dengan tegangan minimal 0,936 volt nih, 0,936 volt. Nah, inilah besar tegangan dekomposisi untuk proses electrowinning dengan kondisi yang diberikan ini. Ya, jadi itu perhitungan mengenai tegangan dekomposisi, tegangan minimum yang diperlukan untuk proses elektrolisis dapat berlangsung. Untuk reaksi di anoda dan katoda dapat berlangsung ya. Nah, proses elektrolisis anodanya positif, katodanya negatif ya, harus mengalir dari anoda ke katoda. Di dalam praktek tegangan operasinya itu harus lebih tinggi dari tegangan dekomposisi. Ya, mengapa demikian? Karena adanya overpotensial. Apa itu overpotensial? Overpotensial itu tegangan lebih yang harus diberikan tentu dalam proses elektrolisis karena adanya tahanan elektrolit ya, dan terjadinya polarisasi katoda maupun anoda. Apa yang dimaksud polarisasi? Polarisasi ya sama dengan overpotensial ini pergeseran dari potensial kesetimbangan ya. Jadi pergeseran potensial dari potensial kesetimbangannya, di mana ya ada polarisasi anodik, ada polarisasi katodik, ada polarisasi anoda, selisih potensial anoda dengan potensial anoda kesetimbangan. Nilainya positif ya, polarisasi anoda. Sebaliknya, polarisasi katoda, potensial katoda bergeser dari kesetimbangannya, dia turun. Ya, ketika arus mengalir dia turun dari potensial kesetimbangannya. Jadi lebih rendah dikurangi potensial kesetimbangannya lebih tinggi. Jadi polarisasi katoda itu nilainya negatif. Ya. Jadi tegangan operasi lebih tinggi dari tegangan dekomposisi dengan adanya overpotensial. Dan nilai tegangan operasi itu ya sama dengan tegangan dekomposisi ditambah overpotensial atau polarisasi. Itu konsep mengenai tegangan dekomposisi, overpotensial, dan tegangan operasi. Tegangan operasi sering disebut juga tegangan sel atau cell voltage ya. Nilainya ya dapat diukur ya dari pengukuran beda potensial antara anoda katoda ya. Dengan menggunakan misalnya multi tester seperti ini dalam bentuk clamp ya. Satu ujung kabel dihubungkan yang merahnya ke anoda, ini proses elektro refining timah ya, yang negatifnya yang hitam ke katoda. Nah, jadi yang diukur perbedaan potensial anoda katoda ini ya, termasuk nanti di dalamnya ketika ada overpotensial karena tahanan elektrolit ya, juga karena kontak listrikan, karena adanya evolusi gas di anoda maupun di katoda. Jadi ini cara mengukurnya. Sementara tadi yang potensial anoda saja, ini ya, atau potensial katoda saja ini, mengukurnya harus dengan menggunakan
elektroda standar, ya, misalnya elektroda Calomel. Karena ini adalah ECU2 plus CU itu sebenarnya perbedaan potensial antara permukaan katoda dengan elektrolit. Ya, jadi potensial antar muka setengah sel, mengukurnya dengan elektroda reference. Nah, tegangan sel, tegangan operasi, ya lebih mudah mengukurnya, ya, tinggal diukur perbedaan potensial antara anoda katoda. Ya, nah dengan alat ini pula nanti kita bisa mengukur keluaran arus dari anoda misalnya, ya, atau yang masuk ke katoda. Yang masuk ke katoda kita bisa kalungkan ke batang tembaganya ini, ya, nanti akan terbaca di sini berapa nilai arusnya. Kalau yang ini nanti terbaca nilai voltnya, ya. Ketika sudah diberikan arus tentu ya nilainya positif, ya. Kecuali Anda terbalik, yang positifnya ke katoda, yang negatifnya ke anoda, ya. Nanti nilainya minus, tapi harganya sama. Oke, itu mengenai tegangan operasi atau tegangan sel. Ya, saya lanjutkan dengan overpotensial, ya. Jadi kan tegangan operasi itu sama dengan tegangan dekomposisi plus overpotensial. Overpotensial untuk suatu proses elektrolisis itu terdiri dari beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah overpotensial aktivasi, yang kedua adalah overpotensial perpindahan massa atau overpotensial konsentrasi, yang ketiga overpotensial tahanan ohmik, terutama karena tahanan elektrolit, termasuk tahanan rangkaian konduktor elektronik seperti busbar dan kontak kelistrikan antara busbar dengan anoda maupun dengan katoda. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah overpotensial karena adanya evolusi gas, baik di katoda maupun di anoda, ya. Seperti tadi di anoda terjadi evolusi gas oksigen, ya. Nah, ini ada overpotensialnya, ya. Nah, di katoda tidak ada evolusi gas hidrogen misalnya dari reduksi H+ karena potensial reduksi Cu ini lebih positif, ya, dibandingkan dengan EH+ H2 yang nilainya sama dengan 0. Jadi terjadi terlebih dulu sebelum reduksi H+ dan H2, ya. Secara termodinamika tidak terjadi evolusi gas H2. Nah, itu juga berkontribusi evolusi gas itu terhadap overpotensial. Ya, ada 4 ini, kadang-kadang ada overpotensial kristalisasi, tapi itu sulit sekali diukur, ya, overpotensial untuk terbentuknya kristal, ya. Untuk kristal logam tersusun, kristal logam dari deposit yang terbentuk di katoda. Oke, ini jenis-jenis overpotensial pada proses elektrolisis untuk memproduksi logam, baik elektro winning maupun elektro refining. Kita bahas satu persatu. Apa itu overpotensial aktivasi? Overpotensial aktivasi itu adalah tegangan yang dibutuhkan untuk mengkompensasi energi aktivasi untuk proses atau reaksi perpindahan muatan pada antarmuka elektroda elektrolit, ya. Jadi ada energi aktivasi yang itu harus dikompensasi, ya, harus dicapai dulu supaya terjadi reaksi perpindahan muatan. Ya, tadi kan ada perpindahan muatan Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu misalnya, ya. Itu overpotensial aktivasi. Yang kedua, overpotensial konsentrasi adalah tegangan yang timbul karena keterlambatan suplai perpindahan massa kation
dari ruah larutan ke permukaan katoda, ya. Kan untuk terjadi deposisi Cu itu kan harus ada kation Cu2+ yang berada di antarmuka katoda elektrolit, ya. Nah, ketika konsentrasinya terlalu rendah di ruah larutan, maka nanti laju deposisi Cu2+ menjadi Cu ini jauh lebih cepat dibandingkan laju perpindahan massa dengan difusi ya melalui lapis difusi pada permukaan katoda. Ya, kalau kondisi ini terjadi maka ada namanya overpotential konsentrasi. Nanti akan ditunjukkan besarnya ya. Formulasi persamaannya seperti apa. Untuk overpotential aktivasi dan overpotential konsentrasi ini ya ini berkaitan dengan tinjauan kinetika proses di elektroda ya atau kinetika proses electrode kinetics ya. Nah, saya tidak turunkan lengkap ya pada kesempatan kuliah daring kali ini ya untuk overpotential aktivasi, polarisasi aktivasi itu penurunannya adalah dari persamaan Butler-Volmer ya. Kedua-duanya ini dari persamaan Butler-Volmer ya. Selain juga Anda sudah belajar sebelumnya ya di kuliah dasar ya sebelumnya di tingkat 2 saya kira di kinetika metalurgi ya. Nanti akan saya gunakan persamaan akhirnya, persamaan tafelnya ya. Nah, ini dua overpotential yang berkaitan dengan kinetika proses di elektroda ya, di katoda maupun di anoda. Oke. Di mana berkaitan dengan overpotential konsentrasi dengan perpindahan massa kation ya dari ruah larutan menuju permukaan katoda maupun nanti ketika kita tinjau proses di anodanya ya misalnya pelarutan Cu menjadi Cu2+ pada proses electrorefining ya dari antarmuka anoda elektrolit menuju ruah larutan. Nah, ini kita tinjauannya dari ruah larutan ke katoda di proses deposisi ya. Mekanisme perpindahan massa ion itu dapat terjadi karena gradien konsentrasi atau gradien aktivitas. Nah, ketika perpindahan massanya digerakkan oleh gradien aktivitas ion atau gradien konsentrasi, maka ya mekanismenya adalah difusi. Kemudian yang kedua mekanismenya adalah migrasi. Ini daya penggeraknya adalah gradien potensial listrik ya antara anoda katoda. Perbedaan potensial listrik antara anoda katoda ya bergeraknya karena itu dinamakan migrasi, disebut juga konduksi ya, migrasi dengan konduksi sama. Kemudian yang ketiga adalah konveksi ya, mekanisme perpindahan massanya. Daya penggeraknya adalah pergerakan mekanik elektrolit, apakah karena adanya pengadukan atau karena adanya sirkulasi elektrolit. Ya, jadi ada 3 mekanisme itu untuk perpindahan massa ion di dalam ruah elektrolit maupun melalui lapis difusi pada permukaan elektroda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, overpotential aktivasi dinotasikan eta act ya, activation ACT. Saya nggak tuliskan eta C, eta A ya, nanti khawatir tertukar dengan overpotential anoda ya. Jadi eta activation dan overpotential konsentrasi eta CONC ini berkaitan dengan kinetika proses di elektroda atau electrode kinetics untuk proses yang terkendali oleh reaksi perpindahan muatan yang lajunya pada level overpotential yang cukup tinggi. Maka overpotential aktivasi itu mengikuti persamaan tafel. Ya, jadi nanti korelasinya antara
overpotential aktivasi dengan log I itu linear ya. Mengikuti persamaan Tafel ini eta sama dengan A plus B log I ya, sebanding dengan log rapat arus ya. Jadi dalam hal ini I itu adalah rapat arus, A konstanta yang bergantung pada sifat elektroda, dan B konstanta Tafel yang bergantung pada mekanisme reaksi yang terjadi. Ya, ini overpotential aktivasi. Persamaan Tafel ini diturunkan dari persamaan Butler-Volmer ya. Sekali lagi nggak diturunkan lengkap di sini persamaan Butler-Volmer. Anda bisa temukan di textbook atau dari kuliah sebelumnya. Yang kedua, overpotential konsentrasi bila terkendali oleh perpindahan massa, maka rapat arus deposisinya ini ya, kita tinjaunya adalah rapat arus katoda, itu akan mencapai suatu harga rapat arus batas atau rapat arus limit, I limit ya. Jadi dalam hal ini suplai ion atau laju perpindahan massa ion dari ruang larutan ke permukaan elektroda, proses katodik, laju perpindahan massa kationnya lebih lambat dibanding laju deposisinya ya. Di ini deposisinya adalah dari Mn plus N elektron jadi M ya di katoda. Oke. Besarnya I limit ini sebanding dengan koefisien difusi ion logam melalui lapis difusinya, konsentrasi kation logam dalam ruang larutan dinotasikan Cb, C bulk ya, dan berbanding terbalik dengan ketebalan lapis difusi dinotasikan delta pada permukaan katoda. Dapat diformulasikan sebagai berikut. IL atau I limit NFDMN plus koefisien difusi kation Mn plus kali C bulk konsentrasi di ruang larutan dibagi dengan ketebalan lapis difusi pada permukaan katoda ya, ini untuk proses katodik. Untuk proses di mana migrasi berperanan signifikan, maka persamaan ini harus dikoreksi dengan menambahkan bilangan transport ya sebagai faktor pengali dari delta ini. Jadi delta dikali dengan 1 minus T plus ya. Misalnya proses katodiknya adalah Cu2 plus 2 elektron Cu, maka delta ini harus dikalikan dengan 1 min bilangan transport Cu2 plus. Nanti di slide-slide belakang akan dibahas mengenai bilangan transport ini. Jadi nilai dari I limitnya akan lebih besar ya. Karena nilai bilangan transport ini berada antara 0 dan 1. Jadi ketika 1 dikurangi bilangan antara 0 dan 1, pecahan kan nilainya di antara 0 dan 1 dikali delta, deltanya jadi lebih besar. Maaf, ya lebih kecil deltanya, jadi I limitnya jadi lebih besar benar ya. Oke, itu ketika pengaruh migrasi signifikan. Bagaimana itu terjadi? Ya ketika konsentrasi kation logamnya cukup rendah ya di bulk solutionnya, di larutan ruangnya. Ini adalah overpotential, maaf ini adalah mengenai I limit. Nah, bagaimana korelasi I limit dengan overpotential konsentrasi? Korelasinya adalah sebagai berikut, tapi sebelum ke sini ditunjukkan dulu bagaimana profil konsentrasi di dekat permukaan katoda ya, sebagai fungsi jarak dari permukaan katoda ya, untuk suatu proses deposisi kation Mn plus ya. Jadi suatu saat akan terbentuk gradien konsentrasi di sini ya, yang ketika dilinearkan akan ketemu di sini ya. Ini adalah konsentrasi ruang. Jadi di ruang larutan kan selalu sama nanti. Nah,
ketika mendekati permukaan katoda, ya, konsentrasi kationnya ini makin turun, ya, makin turun. Karena apa? Karena terjadi deposisi. Ya, nah inilah ketebalan lapis difusinya, ya, delta tadi. Ya, ini tebalnya beberapa mili saja, ya. Ini actual gradient concentration, ini linear approximation-nya, ya. Jadi C bulk dikurangi dengan C surface-nya. Ya, jadi ini profil konsentrasi spesies yang bereaksi dalam proses yang terkendali oleh polarisasi konsentrasi. Ya, misalnya C bulk itu ya ketika konsentrasi CO2 plus 50 gram per liter, nanti kita jadikan dalam molar dibagi berat atomnya, ya, 63,5, berapa molar untuk C bulk-nya. Oke. Korelasi antara overpotential konsentrasi dengan I-limit adalah sebagai berikut, ya. I-limitnya tadi ini, ya. Ini I-limitnya. Dia sebanding dengan konsentrasi bulk-nya, makin tinggi konsentrasi bulk-nya, ya, makin besar. Sebanding dengan koefisien difusinya dan berbanding terbalik dengan delta. Nah, korelasi antara overpotential konsentrasi dengan rapat arus dan rapat arus limitnya adalah sebagai berikut. Ya, overpotential konsentrasi sama 2,303 RT per NF log kali dalam kurung 1 min I per I limit. Ya. Ketika I-nya sama dengan I limit, ini jadi 1, ya. Ketika nilainya 1 min 1, berapa? 1 min 1, 0, ya. Lognya oke, nah ketika dialurkan eta atau polarisasi konsentrasi terhadap log I pada persamaan di atas, maka akan diperoleh korelasi sebagai berikut, ya. Jadi log harus positif tadi, ya, tidak bisa lognya negatif atau 0 juga nggak bisa, ya. Oke, jadi korelasinya akan seperti ini, di mana suatu saat nanti eta C ini akan terus meningkat, namun log I-nya tidak berubah, ya. Nah, kondisi inilah yang dinamakan rapat arus limit, ya. Jadi nilai I limitnya adalah sebagai berikut, kita tarik ke sumbu absisnya, ya. Itu adalah I limitnya. Log I limitnya, ya. Nah, nilai I limit ini akan meningkat dengan meningkatnya laju alir elektrolit, dengan meningkatnya suhu, dengan meningkatnya konsentrasi logam dalam ruang larutan. Mengapa demikian? Ya, sesuai dengan formulasinya tadi, ya. Ketika suhunya dinaikkan, maka difusivitas dari kation, harga koefisien difusinya, harga D-nya meningkat. Ketika dilakukan pengadukan atau sirkulasi elektrolit, maka nilai deltanya makin menipis, ya. Ketebalan lapis difusinya makin menipis, sehingga ya I limitnya meningkat, ya. Kemudian ketika konsentrasi ruahnya dinaikkan, juga nilainya meningkat. Nah, dalam proses elektrometalurgi, dalam proses elektrodeposisi logam, diinginkan I limitnya itu tinggi, ya. I limitnya besar. Karena proses deposisi itu dilakukan, ya, kurang lebih 30% dari I limitnya. Jadi signifikan lebih rendah dari I limitnya. Itu untuk menghasilkan deposit logam, ya, yang nanti akan dilakukan stripping kalau katoda permanen untuk dijual sebagai katoda.
sebagai plate ya. Berbeda hanya kalau elektrolisanya untuk menghasilkan serbuk atau powder ya. Nanti itu diatur sedemikian rupa sehingga limitnya rendah. Sehingga proses deposisinya berlangsung di atas atau lebih besar dari limitnya, dan yang terbentuk adalah serbuk ya. Oke. Ini korelasi antara overpotensial konsentrasi dengan rapat arus dan rapat arus batas ya. Ini juga ada penurunannya ya. Di kuliah normal sering saya bahas di kelas ya, di kuliah tatap muka. Anda bisa cari sendiri ya penurunannya. Berkaitan dengan overpotensial konsentrasi ini, ya ini kan harus diminimalkan ya overpotensial konsentrasi. Kalau tinggi kan tegangan selnya akan tinggi kan. Tadi kan tegangan sel sama dengan tegangan operasi sama dengan tegangan dekomposisi plus overpotensial. Nah, ketika salah satunya di sini overpotensial konsentrasinya tinggi, ya tegangan selnya jadi tinggi. Nah, ini harus diminimalkan. Dan rapat arus limitnya harus ditingkatkan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama dengan menurunkan delta melalui pengadukan elektrolit. Untuk larutan yang tidak diaduk, tipikal besar deltanya sekitar 0,05 cm ya, setengah mili. Untuk larutan yang diaduk dengan baik, nilai deltanya tipikal adalah 0,001 cm ya. Selain pengadukan secara mekanik, mekanisme lainnya bisa dengan pemberian gas bubbling, diinjeksikan gas nitrogen atau argon, tentu tidak boleh mengganggu proses di katoda ya, reaksi di katoda maupun anoda. Kemudian yang lazim dilakukan adalah sirkulasi elektrolit dengan pumping atau pemumpaan ya. Di kuliah daring sebelumnya kan saya tunjukkan tuh bagaimana sirkulasi elektrolit dalam suatu sel elektrolisis skala manusia melalui bak elektrolisis ya, di mana setelah melewati bak secara overflow dia akan dialirkan ke sump-tank ya, yang posisinya lebih rendah. Nanti dari sump-tank setelah dilakukan pengaturan komposisi dipompakan ke namanya head tank, posisinya tinggi di atas ya. Nah, baru dari head tank mengalir secara gravitasi ya, terus melalui bak elektrolisa. Jadi ada proses sirkulasi, tidak stagnan ya, sampai proses elektrolisanya selesai. Oke, itu yang dilakukan ya. Nah, yang lainnya ya dengan meningkatkan konsentrasi logam berharga dalam elektrolit ya. Jadi harus memenuhi batasan konsentrasi tertentu. Misalnya untuk electrowinning dan electrorefining tembaga itu konsentrasi Cu-nya harus sekitar 40-50 gram per liter ya, sekitar itu. Kalau tidak akan terbentuk overpotensial konsentrasi. Proses deposisi Cu2+ itu akan signifikan lebih cepat dibanding laju perpindahan massa Cu2+ ke antarmuka katoda dan elektrolit. Oleh karena itu di dalam proses ekstraksi tembaga dengan jalur hidrometalurgi di kuliah yang lalu saya sampaikan ada proses konsentrasi tidak saja untuk memurnikan larutan elektrolit ya, memisahkan Cu terlarut dari besi terlarut, tapi juga untuk meningkatkan konsentrasi Cu di ruang larutan. Ya, jadi itu fungsi ekstraksi pelarut ya. Nah, bagaimana bisa meningkat ya selain karena ya volume dari organic solutionnya itu lebih kecil dari volume awal pregnant solution. Yang kedua karena untuk strippingnya itu digunakan spent elektrolit yang konsentrasi Cu-nya sudah tinggi. Ya, nah itu ya menurunkan delta dengan pengadukan sirkulasi elektrolit, meningkatkan konsentrasi logam di ruang larutan.
Oke. Nah, bagaimana profil potensial katoda terhadap rapat arus pada proses electrowinning? Ya, profilnya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Pada rapat arus yang rendah di sini ya, yang berperanan yang terjadi adalah polarisasi aktivasi. Jadi overpotensialnya adalah overpotensial aktivasi di sini ya. Ya, kemudian terjadi mulai polarisasi konsentrasi di sini. Jadi di sini ini ada overpotensial aktivasi dan konsentrasi sampai suatu saat nanti mencapai limit, ya, yang nilainya IL sama dengan NFD J bulk ya dibagi delta tadi di slide sebelumnya sudah dituliskan. Nah, di sini terkendali oleh perpindahan massa. Ya, overpotensial konsentrasi menjadi signifikan pada saat I terus meningkat. Ya, total overpotensialnya dalam hal ini katoda ya ke bawah kan merupakan jumlah overpotensial aktivasi ditambah overpotensial konsentrasi ditambah overpotensial karena tahanan ya dan overpotensial karena evolusi gas secara keseluruhannya ya. Nah, di mana perilaku overpotensial terhadap arus ini terhadap rapat arus ini nanti menentukan laju dan efisiensi proses ya. Dalam hal ini juga menentukan morfologi dari deposit logamnya, di mana untuk proses electrowinning, electrorefining base metal ya cenderung ya diharapkan depositnya itu smooth ya. Tapi untuk logam-logam misalnya timah ya, ketika nanti dilebur kembali morfologi yang smooth ini tidak se-urgen misalnya untuk tembaga ya, yang diperjualbelikan dalam bentuk katoda ya. Yang penting kemurniannya tercapai 99,99% ya untuk proses electrorefining timah misalnya. Dan juga electrorefining tembaga dan seng electrowinning ya. Oke, nah kalau digambarkan dalam arah anodik maupun dalam arah katodik, korelasi antara potensial anoda, potensial katoda terhadap log rapat arus adalah sebagai berikut. Jadi ini tadi ya proses electrowinning tembaga tadi. Ini adalah potensial kesetimbangan anodanya ya dalam arah reduksi ya. O2H2O. Ini ada harusnya O2H2O ya. Nah, ketika dilakukan elektrolisa, potensial anoda ini dinaikkan dari posisi potensial kesetimbangannya. Jadi dia akan naik seiring dengan peningkatan rapat arus ya. Akan naik terus sampai di posisi ini. Nah, perbedaan potensial anoda pada rapat arus tertentu dengan potensial kesetimbangan anoda ya. Itulah over potensial anoda atau polarisasi anoda. Jadi ini adalah harga dari eta anodiknya ya. Kemudian di katodanya sama ya. Jadi ini kondisi potensial kesetimbangannya ECU 2 plus CU yang tadi kita sudah hitung ya. Contoh soalnya tadi. Nah, inilah yang dinamakan tegangan dekomposisi tadi. Ya, perbedaan potensial anoda dan katoda. Nah, ini kalau potensial anodanya dituliskan oleh reduksi kan dia posisinya di sini nih. Kan tadi 1,22. Nah, ini 0,34. Jadi inilah tegangan dekomposisi. Ya, kemudian ketika diberikan arus akan terpolarisasi potensial anodanya itu sampai level tertentu di sini. Ketika terjadi di posisi CU2 plus CU pada rapat arus tertentu ya. Nah, selisih antara potensial katoda dengan potensial katoda kesetimbangan itu adalah over potensial katoda atau polarisasi katoda. Nah, tegangan sel atau applied voltage, sel voltage itu beda potensial anoda dan katoda secara keseluruhan dengan juga memperhitungkan adanya polarisasi ini tadi, adanya over voltage ini. Ya, inilah
tegangan sel. Ya. Oke, ini untuk proses electrowinning CU. Jadi pemahaman ini cukup penting ya untuk Anda pahami. Jadi ini tegangan dekomposisi, ini potensial kesetimbangan katoda, potensial kesetimbangan anoda, over potensial anoda, over potensial katoda. Untuk electro refining nanti profilnya akan berbeda ya, karena reaksi di anoda sama atau hanya berkebalikan saja dengan reaksi di katoda. Ini kan polarisasi ini, kurva polarisasi ini berkaitan dengan reaksi ini, oksidasi air ya. Sementara yang kurva yang ini berkorelasi dengan reduksi CO2+ menjadi CU. Untuk proses electro refining CU, korelasi antara potensial dan log rapat arus adalah sebagai berikut. Jadi potensial kesetimbangannya praktis sama ya. Nah, nanti ketika diberikan arus mengalir, maka anodanya akan terpolarisasi ke sini ya. Ini adalah polarisasi anodanya, delta V anodiknya, katodanya akan juga terpolarisasi. Ini adalah polarisasi katodiknya. Nah, nilai tegangan selnya adalah selisih potensial anoda pada rapat arus deposisi di sini ya, dengan potensial katoda. Jadi ini adalah sel voltage-nya atau tegangan operasinya. Potensial anodanya di sini, potensial katodanya di sini ya. Jadi selisihnya dengan kesetimbangan itu adalah over potensialnya. Nah, nilai dari tegangan sel, tegangan operasi untuk electro refining CU ini nanti akan signifikan lebih rendah dibanding electro winning CU. Mengapa? Karena tidak ada kontribusi ini, tegangan dekomposisi ini. Kalau ini tadi kan ada selisih tegangan untuk reaksi ini dan reaksi ini supaya berlangsung. Yang tadi sudah diberikan contoh perhitungannya tadi. Kalau electro refining, ya tegangan dekomposisinya itu mendekati 0 ya. Karena aktivitas ada aktivitas ionnya maka sedikit bergeser dari 0. Dan tegangan selnya tentu akan ada harganya karena ada polarisasi katoda maupun anoda ya, karena adanya tahanan elektrolit misalnya. Di mana ketika V applied ini dinaikkan ya, tegangan operasinya dinaikkan ya, otomatis kan rapat arusnya juga meningkat. Nah, dengan rapat arus meningkat maka laju deposisi logamnya juga meningkat kan, sesuai dengan persamaan Faraday saja kan, deposit yang dihasilkan itu sebanding dengan rapat arus. Kalau Anda bagi BA kali I kali T per NF ya, itu kan W-nya. Kalau DW DT ya T-nya kan hapus ya, maka sebanding dengan rapat arus. Oke, ini tipikal potensial terhadap log I pada proses electro refining dalam arah anodik maupun dalam arah katodik. Lantas yang ketiga, keempat tadi kan berkaitan dengan overpotensial tahanan elektrolit dan evolusi gas ya. Nah, saya akan bahas mengenai tahanan dan tahanan jenis elektrolit. Sebagaimana dalam penghantar elektronik, dalam logam, aliran arus melalui logam atau semikonduktor, aliran arus melalui penghantar ionik, dalam hal ini melalui larutan elektrolit, ya, itu juga mengikuti hukum Ohm, ya, di mana I sama dengan V per R. Jadi sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan tahanan elektrolit. Ya, di mana tahanan elektrolit dalam suatu sel elektrolisis itu berbanding lurus dengan jarak antar elektroda. Semakin panjang jaraknya, ya, tahanan elektrolitnya makin tinggi. Sebanding dengan tahanan jenis elektrolit, ya, dan berbanding terbalik dengan luas penampang elektroda. Jadi R sama dengan rho kali L per A. Di mana rho adalah tahanan jenis elektrolit yang satuannya adalah ohm kali sentimeter. Ya, jadi itu tahanan elektrolit
dan tahanan jenis elektrolit. Sebanding dengan jarak antar elektroda, jarak antara anoda katoda, sebanding dengan tahanan jenisnya, berbanding terbalik dengan luas penampang elektrolit ya. Dalam hal ini yang menempati atau luas penampang elektroda yang ditempati oleh elektrolit itu. Kemudian didefinisikan besaran atau parameter konduktivitas. Jadi konduktivitas itu ya kebalikan dari resistivitas ya. Kebalikan dari tahanan, semakin konduktif ya tahanannya semakin rendah. Sehingga dalam hal ini konduktivitas C sama dengan 1/R. Ya. C atau konduktivitas ini mempunyai satuan 1/R ya, jadi ohm pangkat min 1. Ya, 1/ohm. Atau didefinisikan sebagai Siemens ya, atau S. Jadi Siemens itu adalah ohm pangkat min 1 atau 1/ohm. Demikian pula konduktivitas jenis didefinisikan sebagai kebalikan dari tahanan jenis. Tadi tahanan jenis kan sigma. Maaf. Tahanan jenis tadi adalah rho ya. Rho. Jadi konduktivitas jenis 1/rho diberikan notasi sigma ini. Sigma sama dengan 1/rho. Ketika tadi rho-nya satuannya adalah ohm senti, maka sigma atau konduktivitas jenis satuannya adalah ohm pangkat min 1 ya, sentimeter pangkat min 1. Atau ohm pangkat min 1 ketika jaraknya adalah meter ya, kali meter pangkat min 1. Oke. Diberikan di sini satu contoh perhitungan tahanan jenis elektrolit ya. Dalam suatu proses electrorefining tembaga yang dilakukan pada rapat arus katoda 320 ampere per meter persegi dan efisiensi arusnya 93%, dilakukan dalam 4 sirkuit terpisah yang terdiri sejumlah bak dengan jumlah katoda anoda katoda per bak 6162. Ya, setiap sirkuit menggunakan satu buah rectifier. Nah, ini sebenarnya data-data ini yang digunakan. Jarak antara anoda katoda 2,5 cm dengan luas permukaan katoda yang tercelup 0,88 meter persegi. Rangkaian listrik anoda katoda dalam bak paralel, sedangkan antar bak dibuat seri. Tegangan listrik rata-rata dan setiap bak karena paralel sama ya, sama dengan tegangan selnya adalah sebesar 0,24 volt. Ya, tegangan operasinya. Perbedaan tegangan anoda katoda. Hitung tahanan jenis elektrolit dalam ohm senti. Bila 50% komponen tegangan sel itu adalah karena IR drop, karena tahanan elektrolit. Ya, jadi 0,24 ini tegangan sel secara keseluruhan. Nah, karena kontribusi tahanan elektrolit saja separuhnya ya. Jadi eta karena IR, overpotensial karena IR ini sebesar 50% dari 0,24 volt, sebesar 0,12 volt. Ya, nah yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tahanan jenis elektrolit. Nah tadi persamaannya kan tahanan jenis ada di sini ya, ada di R ya. Jadi R sama dengan rho kali L per A. Nah, tegangan karena tahanan elektrolit ini sama dengan I kali tahanan elektrolitnya. Ya, kita masukkan tahanan elektrolitnya sama dengan rho kali L per A. Nah, ini muncul di sini adalah I per A. Di mana I besar per A ini kan luas penampang elektrodanya ya, yang ditempati elektrolit. Nah, I per A ini ya rapat arus. Yang datanya ada di sini. Rapat arusnya 320 ampere per meter persegi. Ya, kembali ke sini. V-nya yang ini ya. Jadi bukan 0,24 tapi separuhnya saja yang karena tahanan elektrolit. Ya, 50%-nya 0,12.
Di 0,12 dengan I kali R adalah rho kali L per A. I per A-nya adalah menjadi I kecil kali rho kali L. Yang ditanya adalah rho-nya ya. Yang ditanya adalah rho-nya, V-nya ada 0,12, I-nya ada I kecilnya 320. Nah, karena satuannya adalah ampere per meter persegi, nanti ya rho mula-mula dalam ohm meter ya. Dan jarak antar permukaan anoda katoda ini L ada juga ya, jaraknya adalah 2,5 cm. Kita jadikan dulu dalam meter ya, supaya satuannya sama. Nah, kalau dimasukkan harga-harganya, rho sama dengan 0,12 volt dibagi I-nya 320 ampere per meter persegi kali jarak antara katoda tadi 2,5 cm 0,025 meter. Jadi rho-nya adalah 0,015 ohm meter kali 100, 1,5 ohm sentimeter. Jadi ini contoh perhitungan tahanan jenis elektrolit. Nah, konduktivitas jenisnya ya seper dari rho-nya ya. Jadi 1/1,5, satuannya adalah nanti ohm pangkat min 1 atau Siemens per sentimeter. Jadi ohm pangkat min 1 kali sentimeter pangkat min 1, ohm pangkat min 1 Siemens, jadi S per sentimeter ya, 1,5. Oke, itu contoh perhitungan tahanan jenis elektrolit. Saya lanjutkan dulu dengan konduktivitas ekivalen ya. Konduktivitas larutan elektrolit tadi merupakan fungsi dari konsentrasi. Sebagai contoh, meskipun larutan HCl secara inheren lebih konduktif daripada larutan NaCl, namun larutan 1 molar NaCl akan mempunyai konduktivitas yang lebih tinggi dari larutan HCl yang konsentrasinya hanya 0,1 molar. Untuk membandingkan konduktivitas elektrolit yang berbeda tanpa memperhitungkan konsentrasinya, ya, digunakan besaran konduktivitas yang namanya konduktivitas ekivalen, ya, yang dinosasikan sebagai lambda ini. Jadi konduktivitas ekivalen elektrolit lambda didefinisikan sebagai konduktivitas jenis per konsentrasi dalam ekivalen ya. Jadi sigma per Z kali C ya, di mana Z itu jumlah ekivalen per mol ya elektrolitnya ya. C itu konsentrasi elektrolitnya dalam mol per meter kubik ya, atau juga mol per sentimeter kubik. Nah, satuan dari konduktivitas ekivalen adalah Siemens kali meter kuadrat per ekivalen. Ya, di mana Siemens tadi adalah ohm pangkat min 1. Ya, ketika Anda masukkan di sini satuan dari masing-masing, nanti diperoleh lambda ini konduktivitas ekivalen, satuannya adalah Siemens meter kuadrat per ekivalen. Secara umum harga lambda larutan aqueous pada suhu 25 untuk garam sekitar ordernya 100-150 kali 10 angkat minus 4 Siemens meter kuadrat per ekivalen. Untuk asam lebih tinggi 400 ya, sekitar 4 kali lipatnya. Untuk basa sekitar 2,5 kali lipat untuk garam ya. Di mana lambda ini turun dengan naiknya konsentrasi larutan dan mencapai harga maksimum dinotasikan lambda 0 pada pengenceran tak terhingga, istilahnya ya, infinite dilution. Lambda 0 ini dinamakan konduktivitas ekivalen pada pengenceran tak terhingga. Ya, pada pengenceran tak terhingga tidak ada interaksi antar ion dalam elektrolit yang menghalangi konduktivitas ioniknya. Jadi dapat dikatakan harganya itu merupakan inheren dari konduktivitas ekivalen dari konduktivitas elektrolit tersebut ya. Jadi nilai lambda 0 itu adalah nilai lambda ketika larutannya encer tak terhingga. Ya, dimana kalau dialurkan profil konduktivitas ekivalen akarnya ya terhadap
profil konduktivitas ekuivalen terhadap akar konsentrasi elektrolitnya akan menunjukkan profil sebagai berikut. Ya, berbeda antara elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Oke, untuk elektrolit kuat, pengaluran lambda terhadap akar C itu linear ya, terlihat di sini. Dia linear. Untuk yang elektrolit lemah dia tidak linear, akan asimptotik ya. Pada akar C yang sangat kecil. Dapat diekstrapolasi ke akar C sama dengan 0 ya untuk elektrolit kuat, sehingga diperoleh lambda 0. Ketika Anda ekstrapolasi pada akar C sama dengan 0, inilah harga lambda 0-nya untuk elektrolit kuat. Tetapi untuk elektrolit lemah, korelasi antara lambda versus akar C tidak linear. Dan ekstrapolasi untuk memperoleh lambda 0 itu tidak dapat dilakukan. Kelinearan lambda versus akar C digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apakah elektrolit itu merupakan elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Dan mengikuti persamaan hukum Kohlrausch, ya. Jadi lambda sama dengan lambda 0 K aksen akar C. Ya, ini untuk strong elektrolit dan K aksen adalah konstanta. Contoh ini profil konduktivitas ekuivalen terhadap akar C untuk HCl ya. Ini hasil pengukuran ketika dilakukan regresi ya linear ya, dan nilai lambda pada akar C0 adalah lambda 0 dari HCl, konduktivitas ekuivalen larutan HCl pada pengenceran tak terhingga. Ini untuk elektrolit kuat contohnya HCl. Untuk garam berlaku konduktivitas ekuivalen garam sama dengan konduktivitas ekuivalen kation ditambah konduktivitas ekuivalen anionnya. Berlaku untuk kondisi pengenceran tak terhingga juga. Ya, di mana lambda plus ya konduktivitas ekuivalen untuk kation, lambda minus konduktivitas ekuivalen untuk anion ya, dan notasi 0 ini menunjukkan pada pengenceran tak terhingga. Perlu dicatat untuk garam divalen, misalnya CaCl2 ya, tetap berlaku korelasinya adalah lambda plus sama dengan lambda plus plus lambda minus ya, bukan lambda plus plus 2 lambda minus karena terdisosiasi Ca2 plus plus 2 Cl min ya, tidak dikali 2 ya. Jadi dijumlahkan saja konduktivitas ekuivalen Ca2 plus dan konduktivitas ekuivalen Cl minus ya. Jadi konduktivitas karena arus yang dibawa oleh ion Ca2+ ditambah konduktivitas oleh karena arus yang dibawa oleh Cl-. Makna fisisnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan dengan parameter yang dinamakan mobilitas ion. Umumnya laju perpindahan ion karena konduksi atau migrasi itu adalah dalam order 1 sampai 2,5 cm per jam. Jadi itu laju pergerakannya karena adanya perbedaan medan listrik ya antara anda katoda. Kan definisi migrasi atau konduksi tadi seperti itu. Nah, laju pergerakannya ini sebanding dengan medan listrik ya. Kalau laju pergerakannya dinotasikan VI, ya VI sebanding dengan E. E itu medan listrik. Nah, konstanta proporsionalitasnya antara VI versus E ini didefinisikan sebagai mobilitas ion. Ya kan, semakin mobile kan laju pergerakannya semakin cepat. Gitu. Nah, kita definisikan di sini mobilitas itu sebagai konstanta proporsionalitas laju pergerakan ion ya terhadap medan listrik. Jadi VI sama dengan UI kali E ya. Jadi UI adalah mobilitas ion I. Kalau kita masukkan satuan-satuannya ya, VI kecepatan linearnya dalam meter per detik misalnya, kemudian medan listrik itu kan potensial per satuan jarak antara anda katoda. Jadi volt per meter ya. Kalau kita masukkan satuan-satuannya ini maka nanti akan diperoleh meter kuadrat per detik per volt. Itulah satuan mobilitas ion, satuan dari U.
ya. Kalau Anda kembalikan ke sini, Anda kali volt per meter, ya dapat V-nya, ya, meter per detik. Oke, itu parameter mobilitas ion. Bila persamaan mobilitas ion tadi disubstitusikan ke persamaan rapat arus, I yang dibawa ion I kan sama dengan ZI, muatan atau elektron yang terlibat reaksi elektrokimianya, ya, kali F kali JI. J itu adalah flux, ya. Jadi ZFJ atau NFJ, di mana nilai dari J ini sama dengan konsentrasi I kali laju perpindahannya, ya. Maka tadi kita substitusikan VI-nya ini diganti dengan UI kali E tadi yang ini, ya. UI kali E, maka kita peroleh persamaan ini. Kita ingin cek apakah betul ruas kanannya ini ZI kali F kali JI kali UI kali E ini sama dengan rapat arus, ya. Ya, kita bisa cek Z-nya ini kan ekivalen per mol, F-nya konstanta Faraday itu kolom per ekivalen, konsentrasinya adalah mol per meter kubik, UI tadi kan, UI itu satuannya tadi ini. Kita masukkan sini UI, kemudian E-nya adalah volt per meter, nanti akan dapat, ini kan dicoret, ya, kolom, ya, di atas itu tinggal kolom per second kali meter kuadrat. Nah, kolom per second muatan per satuan waktu kan arus, ya, ampere, ya, per meter persegi, jadi sama dengan satuan rapat arus. Jadi korelasi ini oke, secara kesetaraan satuannya juga. Total rapat arus konduksi merupakan jumlah dari rapat arus konduksi yang dibawa oleh setiap ion. Jadi disigmakan di sini. Jadi F-nya konstanta, Faraday keluar, E-nya keluar. Nah, yang di dalam adalah sigma ZI kali CI kali UI, ya. Jadi konsentrasi ion I yang ada, mobilitas ion yang ada di situ di elektrolit. Jika elektrolit tidak terdisosiasi sempurna, maka CI ini harus dikoreksi, ya. Harus dikalikan dengan alfa, di mana alfa adalah derajat disosiasi. Jadi persamaannya menjadi sebagai berikut. Oke, itu korelasi antara rapat arus dengan mobilitas ion. Nah, dari korelasi antara rapat arus sebagai fungsi konduktivitas jenis dan listriknya potensial, maka nanti diperoleh korelasi sebagai berikut. Sigma sama dengan F kali ZI kali CI kali UI, ya, di mana sigma konduktivitas jenis. Persamaan bintang 2 ini memberikan gambaran, ya, korelasi bagaimana konduktivitas elektrolit, ya. Sigma ini bergantung pada seberapa cepat ion bergerak dalam pengaruh medan listrik yang didefinisikan sebagai UI tadi, ya. Jadi konduktivitas suatu elektrolit bergantung seberapa mobile ionnya, ya. Seberapa cepat ion itu dapat berpindah pada pengaruh medan listrik, ya. Nah, ini harus ditentukan, ya, jenis elektrolit yang menghasilkan ion-ion yang mobile ini. Yang itu yang digunakan sebagai elektrolit dalam proses elektrometalurgi, ya. Jadi tidak semua bisa, ya, digunakan sebagai elektrolit. Makanya, ya, pilihannya, ya, terbatas. Kalau tidak di asam sulfat, ya, elektrolisa itu, ya, ada di asam klorida juga, ya, tapi lebih korosif. Yang lainnya cukup terbatas, ya. Tidak bisa di asam lemah, misalnya asam asetat, ya, meskipun leachingnya bisa, ya. Oke, itu mobilitas ion. Kemudian Einstein, ya, Albert Einstein, ya. Jadi Einstein belajar juga elektrokimia. Dia mengkorelasikan koefisien difusi ion dengan mobilitas ion, ya, di mana, ya, koefisien difusi ion itu sebanding dengan mobilitasnya, sebanding dengan mobilitas ion, dan sebaliknya, ya,
mobilitas banding dengan koefisien difusi. Jadi DI, koefisien difusi ion, sama dengan UI kali K kali T dibagi ZI kali E0. Ya, dengan K sama dengan R per Na. Ya, Na itu bilangan Avogadro, R itu konstanta gas ideal ya. Jadi K sama dengan R per Na dan F sama dengan Na kali E0, maka persamaan satu ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi DI sama dengan UI kali R kali T ya, karena K ini sama dengan K di sini R per Na per ZI kali F. Nah, muncul F karena Na kali E0 ya. Nanti Na-nya coret ya. Na kali E0 itu sama dengan F. Jadi DI sama dengan UI kali RT per ZF. Ya, ini adalah persamaan Einstein yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien difusi ion jika harga mobilitas ion diketahui, atau sebaliknya menghitung mobilitas ion jika harga koefisien difusinya diketahui ya, karena kan harga R, T, F dan Z-nya sudah tertentu. Itu persamaan Einstein, korelasi antara koefisien difusi dengan mobilitas ion. Dari hubungan UI sama dengan lambda I per F, ya, lambda tadi konduktivitas ekivalen, persamaan 2 itu ini dapat dituliskan menjadi ya, ini diganti dengan UI-nya lambda I per F, DI sama dengan F-nya jadi double ya di bawah ya. Jadi kuadrat. Jadi lambda IRT ZI per F kuadrat. Ya, ini Z-nya dalam tanda mutlak supaya harga koefisien difusinya positif. Kalau kita cek kesetaraan satuannya persamaan 3 ini, UI tadi meter kuadrat per second per volt ya. Jadi UI lambda I per F, benar nggak? Lambda tadi kan ohm pangkat 1 meter kuadrat per ekivalen. Volt F-nya ini kan kolom per ekivalen ya. Kolom itu adalah ampere second. Ampere second per ekivalen. Ternyata ya betul ya. Sama dengan satuan UI ya. Ketika UI dibagi sama dengan lambda I per F sama, jadi meter kuadrat per volt per second. Oke, jadi lambda I konduktivitas ekivalen ion I, persamaan 3 ini dapat digunakan untuk menghitung koefisien difusi ion I ketika harga konduktivitas ekivalennya diketahui, dan sebaliknya. Ketika harga konduktivitas ekivalennya diketahui, dapat dihitung harga koefisien difusinya. Oke, kemudian Nernst modifikasi ya, mengkombinasikan korelasi nanti antara konduktivitas ekivalen dengan koefisien difusi untuk garam ya, yang dinamakan persamaan dan Einstein. Jadi dari persamaan Einstein ini DI sama dengan RT lambda I per Z F kuadrat. Nah, lambda I tadi Z F kuadrat per RT kali DI. Untuk garam lambdanya ya lambda kation ditambah lambda anion. Dengan mensubstitusikan persamaan 2 untuk setiap ionnya ya, maka diperoleh lambda garamnya sebenarnya F kuadrat per RT Z plus D plus plus Z minus D minus, yang dinamakan persamaan dan Einstein ya, persamaan 4 ini. Untuk elektrolit yang simetris, misalnya NaCl, MgCl2 ya, Z plus sama dengan Z minus sama dengan Z. Persamaan 4 ini Z-nya bisa keluar. Lambda salt, garam sama dengan ZF kuadrat per RT kali D plus ditambah D minus. Jadi persamaan 5 ini adalah persamaan dan Einstein untuk elektrolit yang simetris. Oke, saya lanjutkan dengan bilangan transport. Tadi di awal tadi sempat disinggung tadi ya, untuk menentukan I limit, deltanya itu dikali 1 min bilangan transport. Nah, apa itu bilangan transport? Bilangan transport itu didefinisikan sebagai fraksi arus yang dibawa oleh ion I.
Ya, jadi TI bilangan transport I itu ya I yang di bawah ion I dibagi I total karena fraksi ya. Nah, I totalnya dari persamaan sebelumnya tadi mengikuti persamaan ini ya. Yang ini tadi. Persamaan ini. Ya, oleh karena itu nanti bilangan transport itu juga dapat ditentukan dari rasio mobilitasnya dan juga dari rasio konduktivitas ekuivalennya. Ya, dari persamaan ini tadi kita masukkan. Nah, nanti kan yang lainnya kan konstan tadi, Z-nya, F-nya, C-nya, E-nya ya, sehingga tersisa T plus U plus dibagi U plus plus U minus. Demikian juga ketika UI kita ganti dengan lambda I per F, F-nya kan konstanta, maka T plus sama dengan U plus per U plus plus U minus sama dengan lambda plus per lambda plus plus lambda minus. Jadi menunjukkan konduktivitas ekuivalen karena listrik yang dibawa oleh kation tertentu ya untuk T plus ini ya dibagi dengan konduktivitas ekuivalen total garamnya. Ya, jadi untuk garam tunggal ya T plus lambda plus per zolt ya, lambda zoltnya T minus lambda minus per lambda zolt. Itu mengenai bilangan transport. Ya, di beberapa hal terkait konduktivitas elektrolitnya yang Anda harus pahami. Kita berikan pada bagian akhir perkuliahan ini 2 contoh soal ya. Yang soal kedua sudah ada solusinya di slide Anda. Ya, soal yang pertama berkaitan dengan konduktivitas ekuivalen serta bilangan transport dan rapat arus limit. Hitung bilangan transport ion Cu2+ dalam larutan aqueous yang mengandung CuS4 pada pengenceran tak terhingga dan temperatur 25 derajat Celcius jika diketahui lambda 0 Cu2+ sekian ya, lambda 0 SO4 2- sekian. Ya, jadi gampang ya. Bilangan transport Cu2+ TCU2+ sama dengan lambda 0 Cu2+ 53,6 kali 10⁻⁴ dibagi lambda 0 Cu2+ plus lambda 0 SO4 2-. Jadi 53,6 kali 10⁻⁴ dibagi 53,6 ditambah 80,02 kali 10⁻⁴. Itulah nilai bilangan transport Cu2+ ya. Yang kalau dimasukkan angka-angkanya itu sekitar 0,289 ya. Itu menjawab soal yang pertama ya. Oke. Jadi kalau saya tulis di sini ya. Menjawab soal yang A itu kan yang ditanyakan TCU2+ ya. TCU2+ bilangan transportnya sama dengan lambda Cu2+ ya. Lambda 0 ya. Lambda 0 Cu2+ ya kan? Lambda plus dibagi lambda plus plus lambda minus ya. Lambda plus yaitu Cu2+ ditambah lambda minusnya ya, dalam hal ini lambda dari sulfat. Nah, datanya ada di situ ya. Datanya ada di situ, jadi tidak ada masalah ya. Ini lambda minus ya. Jadi sama dengan nilainya lambda plusnya ada 53,6 ya. Kali 10⁻⁴ dibagi dalam kurung ya
53,6 kali 10 pangkat minus 4 ditambah lambda 0 SO4 ya. Jadi lambda pada pengenceran tak terhingga. Jadi ini lambda 0 plus dibagi lambda 0 plus ditambah lambda 0 minus ya. Jadi dibagi 53,6 kali 10 pangkat minus 4 ditambah lambda 0 sulfatnya adalah ini. Ya. Nah, nanti dapat ditentukan nilai dari TCU2+ ya. Jadi kalau saya hitung ini nilainya adalah 53,6 dibagi dalam kurung 53,6 ditambah 80,02 ya. Nilainya adalah maaf 0,401. Yaitu adalah nilai dari bilangan transport CU2+. Jadi fraksi arus yang dibawa oleh CU itu 0,4 ya, sekitar 40%-nya ya. Sisanya dibawa oleh siapa? Ya, dibawa oleh sulfat ya, yang sekitar 60%-nya. Ya, itu menjawab soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, Anda diminta menghitung koefisien difusi ion CU2+ dalam 0,05 mol per liter larutan aqueous SO4 ya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, yang diketahui apa di sini? Yang diketahui konduktivitas ekivalen CU2+ ya. Dalam larutan ini adalah 28,8 kali 10 pangkat minus 4. Jadi terpisah dengan soal yang pertama. Yang pertama tadi kan konduktivitas ekivalen tak terhingga ya. Nah, ini konduktivitas ekivalen CU2+ 28,8 kali 10 minus 4 dan konduktivitas ekivalen apa namanya? Dan konduktivitas ekivalen CuSO4 99,5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi garamnya ya. Konduktivitasnya adalah 99,5 kali 10 pangkat minus 4 pangkat minus 1 meter kuadrat per ekivalen. Nah, bagaimana kita menentukan koefisien difusi CU2+? Ya, kita gunakan persamaan dan Einstein tadi ya. Ketika diketahui harga konduktivitas ekivalennya, kita dapat menentukan koefisien difusinya dan sebaliknya. Nah, tadi gimana persamaannya tadi? Persamaannya adalah sebagai berikut. Ya, kita gunakan persamaan dan Einstein. DCU2+ menjawab soal B ini kita gunakan persamaan ini ya. Jadi D sama dengan RT lambda ZF kuadrat. Ya, ini untuk soal B ya. Kita menghitung DI-nya dari persamaan ini, DCU2+ ya. Jadi persamaan ini. Ya. Tinggal dimasukkan saja. Ya, tinggal dimasukkan saja nilai-nilai yang ada di sana. Sama dengan R-nya 8,314 kali T-nya 298 ya, 25 derajat Celcius dibagi Z-nya CU itu CU2+ plus 2 elektron ya. Jadi 2 ya. Kali F-nya 96.500 kuadrat. Ya. Terus ini tadi R kali T kali lambda. Lambdanya lambda CU tadi diberikan di sini 2 CU2+-nya adalah 28,8 kali 10 pangkat minus 4 ya. Jadi Anda kalikan sini ya. Gitu. Nanti kalau semuanya sudah setara ya,
D-nya nanti satuannya adalah dalam meter kuadrat per detik. Ya, dalam meter kuadrat per detik. Nah, itu cara menghitung D ya. Cara menghitung D. Nah, nanti ini dapatnya kalau kita hitung 8,314 R-nya ya. Kemudian kali T-nya 298, 25 derajat, kali lambdanya 28,8, eksponen minus 4, ya, dibagi dalam kurung 2 kali 96500 kali 96500. Tutup kurung, nilainya adalah 3,83 kali 10 pangkat minus 10. Ya, satuannya adalah meter kuadrat per second. Ya, jadi memang nilainya kecil ya, koefisien difusi ini. Dinilai dari koefisien difusi Cu2+. Ya, itu menjawab pertanyaan yang B ya, pertanyaan kedua. Oke. Lantas pertanyaan ketiga, hitung rapat arus limit pengendapan Cu dari larutan B ya. Jika diketahui ketebalan lapis difusinya adalah 0,05 cm. Nah, jadi kita persamaannya nanti memperhitungkan faktor migrasi ya. Kan kita bisa menghitung T dari Cu2+ tadi di awal kan sudah ada ya bilangan transport dari Cu. Ya, persamaan mana yang kita pakai? Kita pakai persamaan tadi yang di depan banget tadi ya. I limitnya itu sama dengan ini. N jumlah elektron yang terlibat reaksi kali F kali D konsentrasi ruah dari Cu-nya dibagi 1 min bilangan transport Cu ya kali delta. Nah, harganya ada ya. Ada semua harganya. Jadi kita pakai persamaan ini ya, di mana untuk menentukan T plusnya ini ya kita harus hitung dulu ya dari rasio konduktivitas ekivalen Cu2+ kan ini soal yang B ya, dibagi dengan konduktivitas ekivalen garamnya. Jadi untuk kondisi B ini TCU2+-nya ya, TCU2+-nya sama dengan konduktivitas ekivalen Cu2+-nya adalah 28,8 kali 10 pangkat minus 4 ya dibagi dengan konduktivitas ekivalen garamnya yang merupakan jumlah konduktivitas ekivalen Cu2+ dan SO4 2- ya. Jadi ini dibagi konduktivitas ekivalen garamnya adalah 99,5 kali 10 pangkat minus 4. Kita hitung dulu ya. Nilainya sama dengan nilainya 0, berapa nilainya? Berapa? Dadwin? Oh, Dadwin nggak kelihatan di sini ya. Sheryl berapa nilainya?
Serial juga nggak kelihatan. Ya, kalau gitu saya hitung sendiri aja ya. Kan gampangan aja ini. Tinggal 28,8 dibagi, oh maaf ini kopinya tadi salah, 99,5 ya. 99,5 ini yang di bawahnya ini. Dibagi 99,5. Jadi 0,289 ya. Kalau pakai 3 angka penting. Bilangan transport dari CO2 plusnya. Baru kita masukkan ke persamaan ini untuk menentukan limitnya. Ya. Nah, C ruahnya berapa? C bil-nya adalah nih 0,05 mol per liter. Nah, ingat satuannya harus sama. Ketika Anda gunakan tadi CP-nya mol per liter dan koefisien difusinya adalah dalam meter, nanti ini harus dirubah dulu mol per liternya menjadi mol per meter kubik ya. Jadi kalau saya hitung di sini limitnya N-nya kan 2 ya, 2 kali 9600 ya, kali koefisien difusinya tadi sudah ada ya, 3,83 ya, 3,83 kali 10 pangkat minus 10 ya, dikali C ruahnya adalah 0,05 mol per liter. Jadi kalau per meter kubik jadi berapa? Jadi 50 ya. Jadi 50 mol per meter kubik karena satuan D-nya tadi meter kuadrat per second. 1 minus 0,289 ya. Nah, deltanya ada 0,05 cm. Jadikan meter ya. Dijadikan meter 0,05 kali 10 pangkat minus 2 kali 0,0005 ya. Nah, inilah nilai dari limitnya yang nanti satuannya adalah dalam ampere per meter persegi ya. Dalam ampere per meter persegi. Ya, Anda hitung sendiri ya angka akhirnya. Nah, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Maaf, yang keempat. Yang D tadi ya. Jika proses elektrodeposisi Cu dari larutan CuSO4 tadi dilakukan pada rapat arus yang cukup tinggi, yaitu rapat arus di atas rapat arus limit, sejumlah tertentu gas hidrogen akan terbentuk dari permukaan katoda bersamaan dengan proses deposisi Cu. Hitung efisiensi arus. Untuk pengendapan Cu dari larutan B tadi ya kondisinya, jika proses dilakukan pada rapat arus totalnya ya sebesar 16 ampere per meter persegi. Asumsikan ketebalan lapis difusinya masih sama 0,05 cm tadi ya. Ini 0,05 cm ini yang kondisi B ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini tadi sudah ada ya di depan ya. Oke. Nah, menghitungnya itu Anda dari rasio rapat arus itu rasio arus yang dipakai untuk deposisi Cu terhadap rapat arus total ya. Jadi rapat arus untuk deposisi Cu terhadap rapat arus total. Rapat arus totalnya adalah 16 ampere per meter persegi. Ini ya. Nah, sementara rapat arus untuk deposisi Cu sama dengan rapat arus limit karena difusi dan rapat arus karena migrasinya ya. Jadi kita hitung dulu
I untuk diposisi Cu2 plus Cu ya, sama dengan I difusi atau I limitnya ya plus I migrasi ya. Oke, jadi kita bisa hitung I difusi maaf, I difusi saja itu dari persamaan tadi Z kali F kali D Cu2 plus tadi sudah ada ya, dibagi dengan delta ya, kali C ruahnya ya dibagi dengan delta ya, bagi delta ketebalan nafis difusinya. Ini adalah rapat arus difusinya ya. Kemudian rapat arus migrasinya adalah bilangan transport Cu2 plus ya kali I total ya. Kan fraksi arus yang dibawa oleh Cu2 plus kan. Maknanya kan seperti itu. Imigrasi dari Cu2 plus. Nah, inilah total I Cu2 plus Cu ya. Totalnya. Tinggal memasukkan harga-harganya nanti dapat diperoleh ya I Cu2 plus Cu. Nah, ini yang dibagi nanti dengan I totalnya. Dibagi dengan I totalnya. Nanti Anda hitung ya, masukkan angka-angkanya. Jadi efisiensi arus itu sama dengan I Cu2 plus Cu yang Anda hitung dari persamaan di atas ya, dibagi dengan I total kali 100%. Ya. Ini adalah efisiensi arusnya. Misalnya ini nanti Anda ketemu nilainya adalah sama dengan X gitu ya, atau sama dengan A gitu, ampere per meter kuadrat. Oh, jangan A ya, sama dengan X lah ya, X ampere per meter persegi, maka efisiensi arus itu ya sama dengan X dibagi 16 kali 100%. Ya, karena rapat arus totalnya adalah 16 ampere per meter persegi. Ya, jadi itu cara menghitung efisiensi arusnya. Ya, itu contoh soal mengenai perhitungan bilangan transport, perhitungan koefisien difusi dengan persamaan dan Einstein, perhitungan rapat arus limit, pada kondisi di mana terkendali perpindahan massa, menghitung rapat arus difusi, rapat arus migrasi untuk menentukan efisiensi arus. Ya, saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Ya, masih mengenai proses electrowinning tembaga. Sebuah perusahaan tambang akan mengolah biji tembaga oksida berkadar rendah dengan metode Hybrid Solvent Extraction Electrowinning. Berikut ini adalah data-data pada pabrik electrowinningnya. Tahanan jenis elektrolitnya ada, cara anoda katodanya 4,2, overpotensial akibat evolusi gas di anoda ada, IR drop antara katoda dengan busbar, di kontak antara anoda dan busbarnya 0,06, IR drop kontak anoda dengan busbarnya 0,08, rapat arus katodanya 330 ampere per meter persegi, rapat arus per baknya adalah 45.000 ampere ya, jadi sama dalam satu bak ini 45.000 ampere. Luas efektif katodanya yang terendam ya 1,1 kali 0,94 meter. Oke. Reaksi yang terjadi di katoda reduksi Cu ya.
reduksi Cu2+ menjadi Cu, metal, di anoda adalah oksidasi air. Diminta menghitung overpotensial karena tahanan elektrolit, tegangan sel ya. Asumsikan tegangan dekomposisinya selisih E0-nya saja, ya, tidak diminta menghitung karena data aktivitas CO2+-nya di sini konsentrasinya tidak diberikan. Ya, jadi selisih E0-nya saja. Jumlah katoda per bak, kemudian diminta menghitung efisiensi arus jika 183,5 Cu dapat diendapkan dalam 4 jam. Periode pengambilan katoda jika katoda dikeluarkan setelah terbentuk 100 kilo deposit Cu pada katoda stainless steel. Efisiensi tegangan, asumsi E-nya sebenarnya E0, dan efisiensi energi, konsumsi energi dalam kWh per kilogram Cu, dan jumlah bak yang diperlukan untuk memproduksi 218.000 ton tembaga per tahun. Ya, dengan asumsi 1 tahun 345 hari kerja efektif. Ya, pertama untuk menghitung overpotensial karena tahanan elektrolit, ya, V sama dengan I kali R, ya, I-nya ada per A, ya, I per A itu ada rapat arus, ya. Jadi I per A ini menjadi I kecil kali rho kali L, ya. Itu adalah overpotensial karena tahanan elektrolit, ya. Jadi I-nya, I kecilnya 330, rho-nya ada tadi diberikan, tahanan jenis elektrolit tadi diberikan 3,61, ya. Jadi 0,61, 0,042 itu jaraknya dulu antara anoda katoda, ya, jaraknya tadi dalam meter, ya, jaraknya dalam meter karena rapat arusnya kan dalam ampere per meter persegi. Jadi jarak anoda katoda Anda rubah dalam meter 0,042, ya. Kemudian ini dijadikan dalam ohm meter, ya, 3,61 kali 10⁻². Nah, kalau Anda hitung ini hasilnya overpotensial karena tahanan elektrolit saja itu sudah 0,5 volt sendiri, ya. Itu menjawab soal yang pertama, kemudian ditanya tegangan selnya. Jadi di bagian awal kuliah tadi, tegangan sel itu sama dengan tegangan dekomposisi plus overpotensial total, ya. Nah, tegangan dekomposisi tadi diminta menghitung dari selisih nolnya, ya. Jadi dari E katoda minus E anoda, atau minus E anoda plus E katoda, tanda mutlak 0,89. Itu tegangan dekomposisinya. Overpotensial total meliputi overpotensial 0,48 tadi apa? Total yang ada di situ. Overpotensial karena evolusi gas di anoda, overpotensial IR drop katoda busbar, IR drop anoda busbar, ya, ditambahkan semua di situ terhadap tegangan dekomposisinya, ya, plus overpotensial karena tahanan elektrolit 0,5, ya. Jadi overpotensial tahanan elektrolit anoda katoda dengan busbar, dan overpotensial karena evolusi gas di anoda yaitu evolusi gas oksigen, ya, di anoda, ya. Nah, kalau Anda jumlahkan semuanya, nilainya adalah overpotensialnya 1,12. Nah, tegangan dekomposisinya 0,89, sehingga tegangan sel atau tegangan operasi adalah 0,89 ditambah 1,12 volt, nilainya adalah 2,01 volt. Ya, jadi tegangan sel, tegangan operasi sama dengan tegangan dekomposisi ditambah overpotensial total, di mana overpotensial total terdiri dari overpotensial karena tahanan elektrolit, kontak kelistrikan anoda dengan busbar batang konduktornya, overpotensial katoda dengan busbar, plus overpotensial karena evolusi gas oksigen di anoda. Ya, jumlahkan semua terhadap tegangan dekomposisi, diperoleh nilai tegangan sel, cell voltage atau tegangan operasi. Itu menjawab soal B.
Kemudian soal C tadi, jumlah katoda dalam setiap bak ya. Diketahui rapat arus katoda 330 ampere per meter persegi. Ya, diketahui luas permukaan katoda yang tercelup ya, dua sisi 1,1 kali 0,94 kali 2 2,068 meter persegi. Jadi ketika I-nya ada, A-nya ada, I besar, sebenarnya rapat arus kali luas permukaan 330 ampere per meter persegi kali 2,068 meter persegi, jadi 682,44 ampere. Nah, bagaimana ditentukan jumlah katodanya? Ya, jumlah katoda per bak itu ya sama dengan arus per bak dibagi arus per katoda. Tadi arus per baknya sudah diberi kan datanya ya 45.000 ampere per bak. Ya. Nah, arus per katodanya ini. Nah, ini rangkaiannya adalah rangkaian paralel ya, di mana yang sama tegangannya. Arusnya merupakan jumlah dari arus setiap sel yang ada di situ. Ya, jadi semua arus katoda dua sisi ya. Nah, arus per baknya 45.000 ampere, arus per katodanya 682,44. Jadi dapat diperoleh jumlah katoda per bak ya. Jadi sekian ampere per bak dibagi sekian ampere per katoda. Jadi diperoleh jumlah katodanya 66. Terus yang pertanyaan berikutnya efisiensi arus, saya kira tidak sulit ya. Dari kuliah yang lalu juga sudah berikan contohnya. Berat aktual CU per berat teoretik CU kali 100%. Nah, berat aktualnya tadi kan jika 183 kg diperoleh dalam 4 jam. Nah, tinggal dihitung berapa teoretiknya dalam 4 jam itu. Teoretiknya ya HRCU kali I kali T ya dibagi NF 63,5 kali 45.000, T-nya 4 jam kali 3.600 ya. Ini dalam satu bak ya. Dibagi 2 kali 96.500, ini 213,4 kg. Jadi dapat ditentukan efisiensi arusnya, karena efisiensinya 183,5 dibagi 213,4 kali 100% ya. Kok tidak ada di sini. Jadi nilainya adalah 183,5 dibagi 213,4. Jadi nilainya adalah 85,99%. Ya, efisiensi arusnya. Oke, itu menjawab pertanyaan D. Pertanyaan E, periode pengambilan CU ya. Tadi ya, periode pengambilan CU jika katoda dikeluarkan setelah terbentuk 100 kilo endapan CU. Jadi endapan CU-nya ya, bukan total berat anoda dengan stainless steel-nya. Jadi endapan CU-nya 100 kilo diambil setelah berapa lama gitu ya. Ya tinggal dimasukkan ke persamaan Faraday dengan memasukkan efisiensi arus yang sudah kita hitung dari pertanyaan sebelumnya, pertanyaan D. Ya, dimasukkan ke persamaan Faraday W 100 kilo, 100.000 gram berat atom CU per NF 2 kali 96.500 kali rapat arusnya 330 ampere per meter persegi, luas permukaannya 2,068 kali T kali efisiensi arus. Yang ditanya adalah T-nya. Jadi ketemu pertama nanti T-nya detik ya. Karena ini gram, ini kan kolom per ekivalen ya. Maka T dalam detik ya 100.000 kali 2 kali 9600 dibagi 63,5 dibagi 330 kali 2,068
kali efisiensi arus tadi kan 0,85 sekian tadi ya, 85,99% dibulatkan jadi 86% atau 0,86. Diperoleh T-nya dalam detik adalah 515.700 atau 6 hari. Jadi katoda diambil setiap 6 hari. Itu menjawab pertanyaan E. Ya. Kemudian pertanyaan F, efisiensi tegangan dan efisiensi energi ya. Diminta menghitung tegangan dekomposisinya sama dengan perbedaan E0-nya. Jadi efisiensi tegangan, tegangan dekomposisi, tegangan teoretik dibagi tegangan sel aktual kali 100%. Tegangan selnya tadi sudah dihitung dari soal B tadi 2,01, ini tegangan dekomposisi 0,89. Di efisiensi tegangannya 0,89 per 2,01 kali 100%, 44,3%. Kemudian efisiensi energi sama dengan efisiensi tegangan kali efisiensi arus. Ya, efisiensi tegangannya 44,3, efisiensi arusnya tadi 86%, jadi 38,1%. Itu adalah efisiensi tegangannya. Kemudian kebutuhan energi listrik, konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram CU, sebagaimana juga sudah dikerjakan pada kuliah daring sebelumnya. Paling mudah Anda hitung per 1 kilo per 1000 gram ya, sama dengan BACU per NF kali I kali T kali efisiensi arusnya itu berapa ampere second-nya. Ya, jadi menghitung dulu ampere second-nya 1000 kali 2 kali 9600 dibagi 63,5 kali efisiensi arusnya. Jadi ampere second-nya sekian, jadikan ampere jam. Nah, ini yang dikalikan dengan tegangan selnya sehingga ada muncul volt ampere watt ya kali jam. Ya, ketika Anda kalikan ada yang terpotong ya. Ini Anda kalikan dengan tegangan selnya 2, berapa tadi? Tegangan selnya 2,01 ya. 2,01 kali 918,7 kali 10 pangkat minus 3 karena kan kWh per kilo. Ya, itu adalah jawab dari pertanyaan G. Nah, terakhir pertanyaannya adalah jumlah bak yang ditanya ya. Nah, ini dapat dihitung dari berat deposit per bak per tahun ya, dihitung dulu itu ya. Nanti jumlah baknya itu adalah produksi total CU yang ditargetkan, yaitu 218.000 ton ya, CU total dibagi berat CU per bak, itulah jumlah baknya ya. Nah, berat deposit per bak per tahun ya tinggal dihitung dari persamaan Faraday ya. Arus per baknya kan 45.000 tuh. Nah, berat atomnya 63,5 dalam 1 tahun 345 hari, 24 jam 3.600. Jangan lupa dikali dengan efisiensi arusnya. Ya, jadi per baknya adalah 379 ton. Nanti data ini digunakan untuk menghitung jumlah bak 218.000 ton per tahun dibagi 379 ton CU per bak. Jadi diperoleh jumlah bak yang diperlukan untuk produksi 218.000 dengan efisiensi arus 86% sebanyak 574 bak. Ya, jadi slide ini sudah saya berikan kepada Anda ya, dan ini merupakan slide yang paling akhir untuk kuliah daring kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.